Oke, halo guys, selamat pagi. Ya, welcome back di channel Ala Movie Nova guys. Pagi-pagi gini ya baru nyampe lampu merah begini udah macet banget di Bitung ya. Ini nggak normal nih guys. Mungkin mereka pada kesiangan atau gimana nih? Ya. Jadi gue putuskan kita masuk ke lewat mana ya guys ya? Lewat jalan sini lah ya. Nih. Jadi daripada gue macet-macet di bawah jembatan Tol Bitung kan ya, mendingan gue masuk ke jalan Pertamina dan gue lewat belakang langsung ke arah pabrik-pabrik guys. Nah ini dia, ini kalau bukan orang sini nggak tahu nih daerah-daerah sini nih guys. Nah ini namanya jalan Pertamina guys. Karena nggak worth it, ngapain gue 15 menit 20 menit sampai ke Indomaret gede. Nah ini kalau ini kita lewat belakang ya, lewat belakang. Lala Move tuh udah langsung action aja deh. Sebenarnya kita mau standby di sini juga bisa sih guys ya. Ini juga daerah yang bagus juga di Pertamina Gas ini. Karena daerah ini tuh secara radius tuh berada di titik pertengahan komplek industri ya. Mau coba kita tungguin di sini, cuman parkirnya repot tuh, parkirnya depan sono nggak ada tempat ademnya guys. Kita ini ya, kita coba tungguin di sini guys, kita coba tungguin di sini lah ya, kira-kira ada apa enggak nih ya. Karena secara radius sih harusnya masih masuk sih. Semangat ya guys ya, kita coba ya. Oke guys ya, nggak dapat nih, mulai nih jam 8 pagi ya, mulai kita ada orderan nih guys. Tadi muncul Argo Petir, belum dapat nih guys. Coba biasanya kalau sudah ada satu masuk ke sini nggak lama dia masuk deh. Waduh, delay ini. Ini kalau ada delay gini bahaya nih guys. Kita liatin apakah ada lagi. Kita liatin terus apakah ada lagi guys. Ini jam 8 dia mulai muncul nih. Ayo dong, dana dong. Ya udahlah nanti ya guys. Oke guys, sudah 1 jam kita di sini ya, 8.58 ya, 1 jam kita di sini karena sudah mulai panas. Jadi kita masih pindah guys. Tadi ada beberapa orderan ya, tetapi gue kurang begitu suka karena pertama ke daerah Bogor ya. Meskipun itu daerah Bogor teman-teman, tarifnya tinggi, cuman jaraknya terlalu jauh, 70 km guys. 77 atau 78 km untuk 170.000, berarti berapa ya per kilometernya ya. Karena kalau daerah Bogor itu gue nggak tahu kenapa ya dimurahin sama si Lala Move ini, bingung gue. Kalau dia 175.000 dibagi 78, 2.200 sih. Tapi ya begitu ya guys ya, maksudnya itu kan 175 kan belum dikurang 20% ya. Berarti andai kata dikurang 20%, 140.000 dibagi 78, 1.700. Makanya daerah Bogor tuh gua nggak tahu ya kenapa Lala Move tuh murahin sih. Samain aja, emang bahan bakar kita beli di Bogor lebih murah gitu kan, aneh juga ya, geblek juga. Jadi gua lagi cari tuh orderan yang cukup Tangerang Selatan, Tangerang Kota, ke Tangerang Kabupaten itu udah oke lah guys. Tapi kalau Bogor itu dia terlalu murah guys tarifnya guys, bingung gua. Ya, oke deh kita lanjut lagi ya guys. Oke guys, sekarang kita menuju ke daerah Bitung ya. Seperti biasa di Indomaret yang gede itu. Jadi kalau di sini itu masuknya lebih banyak itu Curug guys, ya daerah-daerah Curug. Mungkin kalau dari sisi map itu radiusnya lebih dekat ke Curug kali ya. Jadi yang kompleks industri Bitung itu dia malah nggak masuk orderannya ke daerah sini. Makanya ini kita mesti hati-hati teman-teman kalau di Lala Move ya. Ini sehubungan udah 1 jam, kalau kita nggak pindah guys itu akan jadi problem buat kita ya. Nanti kita nunggu waktu habis, keburu siang kita udah males ya. Jadi kita harus, nah ini depan nih udah nggak terlalu macet nih ya, udah enak nih guys. Jadi kita menuju ke Indomaret Bitung ya, karena ada toilet juga di situ. Oke, semangat ya guys ya. Oke guys, kita sudah ada di Indomaret guys di Bitung ya, dan kita mau ke toilet dulu di situ guys.
Dan kita juga sambil liatin ya apakah ada orderan ya. Pokoknya kita harus semangat guys. Hati-hati juga dengan sinyal guys. Di daerah Bitung ini sinyal kadang suka anomali ya, kadang kuat, kadang lemah banget gitu. Oke, semangat guys ya. Kita tunggu orderan. Oke guys, kita ada di sini guys ya. Kita cari tempat duduk enak gitu sambil kita ngeliatin aplikasi ya. Nah, ini dia. Nggak kelihatan ya. Nah, nih kita liatin aplikasi di sini. Jadi ini tempat yang enak sih guys kalau untuk buat kita apa namanya? Kayak gitu. Buat kita nunggu-nunggu orderan oke lah di sini. Tapi udah jam 9.14 ya. Ini gua nggak tahu nih, pabrik harusnya udah pada ngirim sih. Kayaknya jam 8. Besok pagi kita akan lebih ketat lagi guys ya. Langsung kita ke sini parkir. Wah, tuh udah ada Lalamove yang kirim barang tuh guys. Ya, nggak apa-apa lah ya. Kita tadi terlalu santai di dekat Bitung itu. Anggap aja kita baru mulai lagi nih jam 9.14. Oke, semangat ya guys. Oke guys, akhirnya tepat di jam 9.37 kita mendapatkan order ya. Ordernya ini deket guys ya. Kita akan lihat. Jarak 14 kilo 74.000 guys ya kan. Pick up sesuai titik katanya. Oke, siap. Ya. Pick up sesuai titik. Nah, ini ya guys ya. 74.000 guys. Mantap nggak? Mantap, Argo petir. Ini yang kita cari guys, bukan soal jarak jauh nilainya gede enggak ya. Ini kita ke Savarna guys ya. Oke, semangat ya. Kita langsung order guys, kita langsung pick up. Oke Pak, barangnya dimuat 6 ya. Ya, dia bisa ditumpuk ya Pak? Bisa Pak. Takut remuk ya. Tapi saya juga bawanya pelan-pelan. Oke guys, ya ini ada kasus nih. Kasusnya itu adalah kegalauan antara mau masuk tol atau enggak tol, ya kan? Kalau kita ke Savarna, sebenarnya kita belok kiri juga bisa guys, ya. Belok kiri tanpa tol itu juga bisa. Ada jalan tembusan di sekitaran Pasir Gadung, ya. Tetapi masalahnya posisi Bitung ini guys. Waduh, ada lagi tuh Argo masuk Curug Cikupa guys. Gimana ya? Argo petir lagi, cuman kita enggak lah, ya. Kita enggak. Kita mau langsung ke sana guys. Biasanya begitu guys ya. Jadi sistem Lalamove ketika begini teman-teman, dia tuh bisa ngebaca rute kita kemana. Rute kita tuh dibaca dari sini nih guys. Gua kasih lihat ya sama lu ya. Ini namanya algoritma. Nah, ini dia rute-rutenya nih. Nah, pada saat kita sudah menerima order kan muncul rute begini. Nanti dia akan prioritaskan kita, akan kasih kita rute-rute yang mirip, yang searah. Ya, rute-rute yang searah. Nah, itu teman-teman boleh ngambil atau enggak, terserah. Kayak tadi tiba-tiba muncul nih, ngambilnya di Curug 3 km dari sini ke Cikupa. Ya, itu bisa begitu. Itu sistem yang di Lalamove itu cukup jago, cukup keren lah. Makanya kalian jangan heran, kok sebelum terima orderan kok kayaknya anyep banget, tapi setelah terima orderan kok orderan muncul terus gitu ya. Nah, itu karena sistem itu sudah langsung ngelihat nih, oh kamu tuh lewat Cikupa. Kalau kamu lewat Cikupa nih, gua kasih orderan yang Cikupa. Nah, kayak gitu dia sistem Lalamove. Makanya kalau teman-teman udah terbiasa dengan sistem Lalamove, terus coba beralih ke Grab sama Gokar, aduh kayaknya enggak deh ya. Ini kayak begini aja kita dibayar berapa nih teman-teman? 50.000 lebih nih. 74 kita bagi sini 58 guys. Nah, galau itu ada 58.000 kan? Ada 8.000 lah ya kan, target gua kan 50.000. Nah, itu ada 8.000 itu gue pengen masuk tol aja guys. Karena kenapa? Meskipun di sini rutenya itu bukan rute tol ya. Nih dia, ini bukan rute tol nih guys. Gue kasih lihat sama lu. Ini bukan rute tol. Tetapi apa namanya? Di Google Map itu lebih enak masuk tol. Kalian mendingan masuk tol. Kalau gue sih gitu, mendingan gue buang 8.000-nya, tetapi gue nggak kena macet. Bisa langsung kita ke tujuan lebih cepat dan bahan bakar juga lebih irit kan. Kalau masuk tol kan jam segini sepi ya, nggak rame ya. Jadi kita gitu langsung gitu. Dan itu yang akan kita ambil guys ya. Kita buang 8.000 tuh apa sih ya ini guys, jajanan begini nih 8.000 nih. Ya 4.000 2 kali ya. Nah, jadi daripada kita macet-macet ke arah jalan biasa gitu, mendingan kita masuk tol aja guys, langsung ke Savarna Sutra. Oke, semangat ya guys. Oke guys, kita masuk tol ya. Cuma 18 menit dapat 50.000 ya, enak gak sih? Enak banget. Serius, gue mau 10 kali bolak-balik juga.
ya. Oke, kita masuk tol, kita ke arah tuh, lihat arah Jakarta. Padat guys. Kita ke arah Cikupa. Nah, Cikupa. Ya, jadi kita nikmatin pekerjaan kita hari ini guys, penuh dengan ucapan syukur. Ya, puji syukur, alhamdulillah ya. Terima kasih. Ya, haleluya. Aduh, udah mantap dah. Tinggal nikmatin aja guys, nggak usah pusing. Kalau mobil lu sedan ya nikmatin rezeki lu rezeki sedan gitu kan ya. Kalau mobil lu van ya nikmatin rezeki lu seperti rezeki mobil van. Yang paling ribet adalah begini. Rezeki lu adalah rezeki sedan, tapi bertingkah seolah-olah lu punya truk trailer. Dump truck ya, punya dump truck gitu, atau punya mobil box gitu ya. Aduh, bahaya, nggak bisa guys. Kalau bisa, meskipun mobil lu mobil box, mobil lu mobil van, gaya hidup lu seirit mobil sedan ya. Makan seperlunya, nggak perlu jajan terlalu banyak ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang bikin hati kita tenang guys ya. Oke, semangat ya. Ini kita udah jalan tol, kita mau fokus di jalan tol. Oke guys, kita udah nyampe di perumahannya guys ya. Nah, kita di sini mau turunin keramiknya guys. Ya, kita sudah telah tiba. Oke, lanjut kita ini ya guys ya. Kita mau turunin barang. Oke, ini guys ya. Ini kita udah meninggalkan rumahnya, cuman pembayarannya belum. Gua nggak tahu kenapa ketika udah nyampe ya, centang satu. Di rumahnya juga nggak ada orang, mobilnya nggak ada ya. Ya mungkin orangnya lagi pada pergi atau gimana, gua nggak tahu ya pembayaran. Jadi ada miskomunikasi antara pengirim dengan penerima. Nah, jadi biasanya kalau dalam kasus-kasus seperti ini guys, itu kita mesti bersabar. Itu yang pertama kita lakukan, kita harus bersabar ya. Nah, kita sabarnya gimana guys ya? Sabarnya itu adalah kita menunggu respon. Dan dalam menunggu respon, kita nggak boleh menyelesaikan ini guys, bahaya. Nanti nggak ada barang buktinya ya. Nah, jadi kita menunggu respon supaya nanti dia akan bayar gitu ya. Nah, ini jangan sampai diselesaikan dulu, ngegantung terus dia. Tetapi yang penting barangnya udah difoto bahwa udah nyampe di tujuan ya. Itu ya guys, karena ini pembayaran tunai. Kadang kalau pembayaran tunai suka begini guys ya. Orang menyempelekan. Jadi kalau mau, "Bang, pick up bang, cepet bang." Pas giliran pembayaran lama bedah ya. Oke, kita masih menunggu ya guys ya. Itu udah ada Lalamove tadi. Lalamove van. Cuman kalau di sini tuh panas. Gue lebih suka sih yang Alfamart sono sih ya. Cuman ya udahlah, kita coba di sini deh. Tapi sini panas lah guys, nggak tahan gua. Mendingan gua yang sana aja dah. Oke guys, kita lagi ada di daerah Sindang Jaya. Sindang Jaya itu Suvarna Sutra. Nah, ini di sebelah kita lagi ada tuh Lalamove guys. Mobil idaman gua tuh untuk pengiriman barang ya, Grand Max. Ada 2 Lalamove sini, cuman nggak tahu apakah mereka yang suka nonton video ya. Kalau nonton video ya. Nggak tahu orangnya mana guys. Lagi pada istirahat kayaknya guys. Gue baru ini sih siang ini ke daerah Sindang Jaya ya. Kita lihat ntar ada orderan nggak. Ini orang ini centang satu, benar-benar centang satu guys ya. Cuman ya ini lika-liku, kita masih sabar guys. Jangan nge-spam, jangan ngapa. Kita nggak tahu handphone dia tiba-tiba lowbat drop atau apa, atau dia tiba-tiba lagi meeting atau wifi-nya lupa dinyalain, pakai datanya kan nggak ada yang tahu. Jadi kita santai dulu aja guys. Yang penting kita tahu rumahnya di mana ya. Oke, itu dulu ya guys ya. Oke guys, tuh dapat lagi guys. Tuh kan dapat lagi argo petir lagi guys. Argo petir lagi nih guys ya. Nih Sindang Jaya Priuk. Oke, yang ini biarin dulu, katanya orangnya mau talangin. Oke. Orangnya minta balik lagi karena balik lagi ke rumahnya. Oke, siap. Oke, ini dia. Wih deh, loba jasa. Nah, ini yang bawah enggak? Oh enggak. Keren buat driver. Aduh, bayar dulu ya. Bisa Kang? Oke, sip, mantap. Nah, tadi ya setelah kita pick up barangnya guys, gue mesti ke itu dulu, ke rumah yang tadi, balik lagi ke rumah yang tadi. Untung deket dari sini ya teman-teman. Jadi gue mesti terima uang cashnya,
ya, karena gua WA untuk transfer bisa nggak, dianya nggak bales ya, kelamaan ya guys ya, daripada berlarut-larut. Nah mendingan kita tagih terus langsung kita ke arah Priuk ya. Sebenarnya kalau ke arah Priuk ini gue tinggal berlawanan arah cepet guys ya. Cuman ya kita daripada uang kita nyangkut, betul nggak ya. Jadi kita ke Priuk 64.000, bersihnya 50.000, jadi kita udah dapat 100.000. Kita tinggal cari 200.000 lagi guys ya. Semangat ya guys. Oke, jadi gini guys ya, barusan gua selesaikan masalah dengan customer. Jadi yang pakai jasa Lalamove itu bukan cuman dari customer guys, tetapi dari calo juga ya. Jadi bisa dari calo ke calo. Nah dia pengirimannya pakai jasa Lalamove. Jadi ceritanya orang yang pertama itu bilang ke customer, berapa nih beli keramik ke lu, biaya jasa kirimnya berapa. Nah orang pertama bilang, oh murah kok bu, ini cuma 30.000. Nah dia lihat tuh, tapi ternyata si orang itu salah ngetek ya, ngetek alamat, sehingga ya harusnya 70.000, dia cuma kasih laporan 30.000. Nah tadi ibunya tuh sedikit gini, enggak kok saya tuh 30.000 loh mas, dia bilang gitu. Ibu ya, mungkin ini dia udah tangan kedua, dan saya ngambilnya itu di Curug, di Jalan Kadu, itu Jalan Curug Raya itu di daerah Kadu. Nah di situ ada toko bangunan, supermarket material begitulah ya. Nah itu biayanya adalah 74.000. Ini saya kasih ya lampirannya, terus ketika dibacain lampirannya ya, langsung dia percaya, ya udah deh mas, nggak apa-apa ya, memang begitu ibu. Jadi saya nggak lebih-lebihin, bahkan itu saya kurangin loh. Tol 8.500, saya cuma tagih 8.000 ya. Tagihan 74.500, saya tagihin cuma 74.000 ya, hemat 1.000 lumayan. Betul nggak ya. Ya udahlah, karena dia bukan penentu bintang ya guys, jadi kita nggak ada pusing ya, nggak perlu kita kayak gimana. Nah sekarang kita yang kedua, kita mau ngirim ke daerah Priuk ya, tanpa masuk tol. Jadi kita balik lagi, tadi tuh kita ngambil di daerah sini guys, jadi kita balik lagi ya. Di mapnya ini orang bingung kali ini, kok dia balik lagi sih ke jalan ini ya kan. Jadi mau gimana guys, emang jalan satu-satunya ini ke arah Priuk guys ya. Sekitar 30 menit pengiriman ya. Kita tadi tertunda 30 menit gara-gara apa? Gara-gara ngurusin begitu. Ya mas, sekarang gue tahu nih kenapa orang itu, si pengirimnya itu nggak mau transfer langsung ke gue guys ya. Karena dia nagihin si ibu itu 30, bilang ke si ibu itu 30.000. Jadi dia coba ngaduin antara driver dengan customer. Tuh hati-hati ya buat para pemain Lalamove. Suka ada orang yang ngaduin antara driver dan customer. Dia bilang udah bayar aja 30.000, bayar aja 30.000, mau dia. Lah dia pikir mana mau kita tungguin, betul nggak? Aplikasi nggak akan kita close, nggak akan kita tutup guys ya. Biarin aja terus ngegantung terus ya. Selama ngegantung kan dia nggak bisa pakai Lalamove buat pengiriman lain. Ya, jadi hal-hal seperti ini kita benar-benar harus jujur teman-teman ya. Kadang-kadang perlu juga kita kasih diskon sama customer ya, 1.000, 2.000 kasih diskon biar customer senang. Tapi itu buat yang bintang. Kalau yang nggak bisa ngasih bintang ya nggak usah juga kayak gitu. Yang penting kita dibayar utuh ya, tanpa dilebih-lebihin juga kita udah bersyukur ya. Oke lah, kita lanjut lagi ya guys, kebanyakan curhat ntar durasi videonya jadi lama. Oke lanjut. Oke guys ya, kita cari orderan lagi guys. Tadi ada masuk ke Serang Regency atau Cikande tapi nggak keambil guys. Nah itu tadi kita kirim ke situ ya. Wih mantep banget teman-teman. Oke kita semangat lah sambil cari ayam geprek kali ya. Kalau siang-siang gini enak banget ya ayam digeprek ya. Oke deh, ayo lanjut. Ini ada pendaftaran Maxim di sini nih guys. Gue baru tahu ada pendaftaran Maxim di sini ya. Deket juga ya. Boleh lah nanti kita coba Maxim. Semangat ya guys. Oke guys, ini dia barangnya. Kita ngambil cat nih, orderan berikutnya ya. Kita ngambil cat. Ini udah ya. Oke, siap. Oke guys, jadi kita tuh ada orderan guys. Tadi pas habis selesai makan ketoprak, banyak sekali orderan dari Priuk guys, Priuk, Cibodas dan sekitarnya. Tapi gua ngambil yang Pagedangan aja guys. Ya, 50.000 lagi, lumayan kan? Oke, meskipun ini melambat ya. Jam segini baru dapat 150.000, kita masih kurang 150.000, tapi nanti kita coba lihat ya. Semangat ya guys ya. Oke guys, kita sudah ada di Tiara ya. Ini salah satu klaster elit juga di daerah Pagedangan guys. Ya mudah-mudahan kita semua ada rezeki lah ya untuk beli rumah atau memiliki rumah yang besar-besar seperti ini guys. Jadi kita lagi lihat ya Tiara 1.
Nah, kita yang mana ya, banyak sekali yang bikin rumah bagus ini guys. Jadi bingung gue yang mana nih. Ini Tiara Utara 2, Tiara 120. Coba kita lihat ya. Oke, kita lihat ya. Ini ada 2 nih, mana ya? Ini ada 3 malahan loh guys. Coba. Oke guys, kita udah ya kirim ke rumah ini guys. Kita konfirmasi penyelesaian jebret. Konfirmasi, berikan komentar dan kita screenshot. Oke ya, kita kirim. Sekarang kita cari lagi. Tadi tuh sebenarnya ada guys kelegok guys ya. Cuman ya nggak keambil, udah biarin lah ya. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Kita cari lagi orderan. Ya baru 158. Masih jauh nih, padahal udah jam 2 nih ya. Aduh, biasanya jam 2 kita udah 300 ya. Semangat guys. Oke, halo guys. Ya, dia minta Fairmuk random. Ada orderan dia minta Fairmuk. Orderannya keburu keambil orang. Hahaha. Ya karena kita nggak tahu ya, hari ini kita dikasih rezeki berapa banyak, hari kemarin kita dikasih rezeki berapa banyak ya, kita nggak pernah tahu. Tetapi pada prinsipnya kita coba lakukan yang terbaik setiap harinya ya guys. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Dan nanti kita akan review ya kesalahan-kesalahan apa yang gue lakukan sehingga hari ini kita jam segini baru dapat setengahnya guys. Oke? Oke guys, kita di jam 15.37 kita baru dapat orderan lagi yang sesuai ya. Maksudnya sesuai itu gimana bang? Gua sortir udah males, gua jauh-jauh udah jam segini ya. Oke, ini kita dapat orderan petir ya. Argo petir cuma jarak 10 kilo 65.000 kan lumayan. Nah jadi kita mau ambil langsung ya guys ya. Ayo guys, semangat guys. Oke, halo guys ya, AC dalam posisi nyala 3 dan dingin karena kita bawa hewan hidup guys. Bawa kelinci 2 ya. Ayo semangat guys, semangat. Aduh, cuman bisa nyampe 200 sampai 250 nih guys. Nggak apa-apa lah ya, semangat ya guys. Oke guys, ya jadi hari ini gue udah di rumah ya, sudah di rumah dan kita menyelesaikan 4 orderan jarak pendek semua guys. Ya, terus kita totalnya 210.000 ya, ini jauh di bawah target ya, hanya 2/3 aja. Nah ini kurang nyampe ya, jadi ini pelajaran yang kita mesti pelajarin betul-betul teman-teman. Jadi begini ya, yang pertama itu adalah begini. Kalau kalian mau mulai di pagi hari, ambil rute-rute jauh. Jangan hitung per kilometer karena biasanya kalau masuk tol itu ngikutin itunya kita tuh, apalagi tolnya tol nggak macet ya. Ngikutin apa tuh namanya tuh, efisiensi bahan bakar ya, itu juga ngikutin. Saya pernah tembus itu di 18,8 km per liter ya, dan itu bensin nggak turun ya. Nah teman-teman bisa memanfaatkan keunggulan jalan tol yang seperti itu. Nah terus yang kedua adalah kalau kalian main jarak jauh dari pagi, untuk nutupin sisanya di sore hari itu, untuk ngambil keuntungan kecil-kecil ya di orderan jarak pendek itu masih ada waktu. Makanya ini contoh hari ini kita ambil 1 orderan, kita ambil lagi 1 orderan, kita ambil lagi 1 orderan. Ternyata waktu keburu habis guys. Total kita cuma dapat 210.000. Biasanya kita jam 2 siang atau jam 1 siang kita udah dapat 300.000, tapi itu nggak maksimal ya. Sehingga kalau udah waktunya udah siang nih teman-teman, yang kedua ya, kalau kita telat nih mainin waktunya salah, yang kedua adalah kita nanti kesulitan untuk kejar target di selepas jam 12 siang. Jadi kalau gua tuh punya prinsip, sebelum jam 12 siang harus punya target misalkan 150.000. Setelah jam 12 siang harus punya target 150.000, seperti itu. Jadi bayangkan kalau pagi-pagi gue dapat orderan misalkan 200.000. Alhamdulillah banget, berarti gue sebelum jam 12 siang target udah selesai untuk target 150.000. Nah kalau kalian punya target misalkan 500.000 per hari, berarti sebelum jam 12 siang 250.000, setelah jam 12 siang 250.000. Itu lebih enak ya. Ya paling nggak segini dulu ya teman-teman, besok kita kebut lagi, mudah-mudahan dapat 400 besok ya. Kita akan main jarak jauh dari awal, dari pagi ya. Terima kasih deh buat semuanya, jangan lupa bantu like dan subscribe, dan ya sampai ketemu ya di video berikutnya. Bye bye.